Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran tentang interaksi sosial di kelas 1 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Udah. Udah. Jangan lupa absen dulu ya. Siti, Hadir. Raisa, Hadir. Amel, Sakit. sakit. Sakit apa? Sakit panas. Sakit panas. Ya. Baik, langsung aja ya masuk ke pelajaran hari ini. Ya, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Ada yang tahu? Ada. Ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, yang ketiga antar kelompok. Ya, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Yang pertama, antar individu dengan individu. Apa sih antar individu dengan individu? Saya kasih contoh ya. Misalkan Siti ingin berbicara dengan Raisa. Ya, Siti ngajak main, Raisa ayo main. Kita main yuk, mana? Ke Lipo misalkan. Mau main ke Lipo. Nah, Raisa sama Siti itu dengan lagi interaksi sosial, itu lagi berinteraksi antar individu dengan individu, antar satu orang dengan satu orang, itu ngobrol. Itu yang disebut dengan interaksi antar individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Misalkan Siti ingin masuk ke kelompok paskibra, Raisa kelompok paskibra, otomatis Siti ngobrol kan sama kelompok paskibra. Raisa, coba sih saya mau masuk ke kelompok paskibra. Nah, Siti masuk kelompok paskibra. Itu yang disebut dengan individu dengan kelompok. Jadi individu ini berinteraksi sosial dengan kelompok. Yang ketiga itu antar ke kelompok, di mana Siti kelompok paskibra misalkan, Raisa kelompok cerdas cermat. Nah, di situ lagi berbicara dan lagi berdiskusi. Gimana sih nanti 17 Agustus lombanya ada di mana? Lombanya di mana? Waktunya di mana? Misalkan. Nah, itu berarti lagi ngobrol antar kelompok dengan kelompok, ya. Itu yang disebut dengan interaksi sosial. Paham? Boleh ditulis dulu. Jadi seperti itu ya. Individu dengan individu itu antar perorangan, ya. Individu dengan kelompok itu perorangan dengan kelompok
Oke, tulis nih, lihat ke bapak tulis nulisnya. Udah? Udah, coba Raisa, apa sih yang dimaksud dengan individu dengan individu? Contohkan. Raisa berbicara dengan Asifa. Nah, contohnya Raisa berbicara dengan Asifa atau Siti ya. Coba Siti, apa sih yang dimaksud dengan antar kelompok? Antar kelompok itu misalkan itu kelompok paskibra, terus Raisa kelompok pas Cerdas, cermat, cermat, terus mereka berdiskusi. Itu namanya dengan antar kelompok. Paham sampai di sini? Ya. Jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ya. Hubungan timbal balik itu maksudnya individu dengan individu timbal balik tuh saling mempengaruhi. Kalau udah ngobrol kan nyambung kan, ya kan? Raisa sama Siti udah ngobrol, timbal balik jadi saling mempengaruhi. Yuk main, kata Siti. Kata Raisa nya main mana? Kata Siti ke Lipo, sini sini. Nah, itu timbal balik kan, saling mempengaruhi bukan? Ya kan? Yang satu ngasih pesan, yang satu ngasih pesan lagi nanti. Paham? Paham sampai sini? Nah, ini pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Yang pertama faktor imitasi. Faktor imitasi, ya. Atau faktor ini mencontoh faktor imitasi atau faktor ingin mencontoh orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan faktor imitasi? Ya, maksudnya misalkan Siti nih ya melihat Raisa atau melihat kakak kelasnya dia bisa belajar matematika. Nah, otomatis Siti juga pengen kan mencontoh orang lain nih. Maksudnya pengen mencontoh kakak kelasnya, pengen bisa juga belajar matematika, pengen bisa juga berpidato, pengen bisa juga pelajaran bahasa Indonesia, pasti mencontoh bukan? Ya, itu faktor yang mempengaruhi untuk interaksi sosial. Karena ada faktor ingin mencontoh orang lain, otomatis Siti bertanya bukan sama yang pengen dicontohnya, nanya nggak ke yang pengen misalkan kakak kelasnya siapa, si Baby misalkan atau Nadia, nanya bukan ke Nadia gimana sih bisa jadi belajar matematika, itu bertanya. Nah, udah bertanya itu disebut dengan interaksi sosial. Yang kedua ada faktor sugesti. Faktor mempengaruhi orang lain. Faktor mempengaruhi orang lain. Apa yang dimaksud faktor sugesti? Itu mempengaruhi orang lain. Maksudnya apa? Misalkan Siti mempengaruhi Raisa. Raisa, udah yuk gak usah sekolah. Nih, ini mempengaruhi dalam keburukan. Ya, Raisa, ayo udah gak usah sekolah, nanti aja kita main dulu aja. Besok aja sekolahnya. Nah, itu mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa mempengaruhi orang lain itu udah maksud faktor mempengaruhi interaksi sosial. Ya, yang mempengaruhi interaksi sosial karena ada faktor sugesti ini. Ya, kita mau mempengaruhi orang lain nih, udah pasti kita bakal berinteraksi sosial. Ya, paham? Paham ya? Yang ketiga ada faktor identifikasi.
Faktor identifikasi atau faktor ingin menjadi sama, maksudnya menjadi sama dengan orang lain. Ingin menjadi sama dengan orang lain. Ini udah pasti semua orang juga pengen ya. Ada orang kaya pasti pengen jadi orang kaya, ya kan? Udah pengen nih, berambisi pengen jadi orang kaya. Nah itu maksudnya faktor identifikasi, di mana faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, ada faktor yang ingin menjadi sama dengan orang lain. Kita menyamakan orang lain, misalkan ada yang cantik, kita juga pengen cantik, ya enggak? Pengen ngerasa cantik, itu namanya dengan faktor identifikasi. Yang keempat, faktor simpati. Yaitu faktor ikut merasakan apa yang dialami dengan orang lain. Faktor yang keempat ini yang sering kita rasakan. Kalau misalkan melihat ada pengemis di samping jalan, udah pasti apa yang kita rasakan? Rasa apa yang ada dalam hati? Rasakan kasihan mungkin kan? Pasti ada rasa kasihan, kemudian kita kasih uang. Nah itulah yang disebut dengan faktor simpati. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Paham? Sampai sini? Oke, boleh ditulis. Nah, tulis. Udah? Udah? Udah. Ya, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi kalau misalnya ditanya, Siti, faktor interaksi sosial ada berapa? 4. Ada 4. Raisa, faktor interaksi sosial yang ketiga apa? Faktor identifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Faktor ingin menjadi sesama orang lain. Faktor ingin menjadi sama dengan orang lain ya. Coba Siti jelasin apa sih faktor simpati? Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, ini yang disebut dengan faktor-faktor interaksi sosial. Ya. Selain dari pengertian faktor interaksi sosial, ada lagi
dalam interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial juga ada syaratnya ya, bukan cuma sholat. Interaksi sosial juga ada syaratnya. Yang pertama, kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial ya. Dalam berinteraksi sosial ada syaratnya. Yang pertama itu kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Ya, bisa disebut dengan tujuan kita ya berinteraksi itu apa? Ya. Atau tidak kita berhadapan dulu, berkontak sosial dulu dengan masyarakat itu baru berbicara. Ya. Kontak sosial bisa disebut dengan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, syaratnya berinteraksi sosial harus ada tujuannya. Nggak mungkin kita berinteraksi sosial ngobrol sama kelompok paskibra tidak ada tujuan, nggak mungkin ya. Pasti kalau mau ngobrol sama kelompok paskibra udah pasti ada yang diinginkan kan, tujuannya apa. Yang kedua itu komunikasi. Dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama komunikator, 2 komunikan, pesan, peka, efek. Nah, syarat yang kedua dalam berinteraksi sosial, dalam interaksi sosial itu adanya komunikasi. Di dalam komunikasi itu ada 5 kategori. Yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, ketiga pesan, keempat peka, kelima efek. Apa sih komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Misalkan Siti mau ngomong ke Raisa, ayo kita main. Ini menyampaikan pesan. Berarti Siti disebut dengan komunikator. Yang kedua komunikan. Raisa main yuk. Nah, Raisa ini disebut dengan komunikan, yaitu yang menerima pesan. Nah, di dalam komunikasi harus ada yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan. Yang ketiga harus ada pesannya. Nggak bisa kalau komunikan nggak ada pesannya, dia ada apa nih? Nggak ngomong apa-apa. Nah, mungkin ya. Namanya komunikasi pasti ada pesan. Ketika tiga-tiganya ini sudah ada, nah ada rasa peka. Maksudnya peka itu perasaan, ada rasa ya. Misalkan kita ngomong ke tadi, misalkan Siti ngomong ke Raisa main yuk. Nah, pasti Raisa ada rasa senang karena diajak main. Nah, dari efeknya perasaan, baru perasaan. Maksudnya perasaan rasa kayak wah mau main nih gitu. Nah, dari peka itu langsung menunjukkan efeknya ke dalam diri kita. Kita yang udah habis main kan udah mungkin seneng kan. Habis seneng pasti refreshing, otak itu seger kan. Nah, itu menimbulkan dengan efek. Nah, ini dari komunikasi itu harus ada 5 kategori: komunikator, komunikan, pesan, peka, dan efek. Paham di sini? Paham ya? Jadi tulis.
Udah? Ya. Diingat-ingat lagi. Apa sih itu komunikan? Siti? Apa komunikan? Komunikan. Apa Reza komunikan? Penerima pesan. Komunikator apa Siti? Penyampai atau pengantar pesan ya. Ya sampai kembali komunikan dan komunikator. Itu syarat-syaratnya ya. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan Muhammad ingin masuk ke kelompok paskibra. Nah, Muhammad ngomong nih ke kelompok paskibra. Kak, saya mau masuk kelompok paskibra. Siapa komunikan dan komunikatornya? Kaisa. Komunikatornya siapa? Muhammad mau masuk ke kelompok paskibra. Nah, Muhammad bilang, Kak, saya mau masuk paskibra. Muhammad jadi komunikannya siapa? Siti. Kelompok paskibra itu komunikan. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Sudah ada syarat, pengertian dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sekarang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yang pertama, proses disosiatif yang pertama. Proses asosiatif itu yang pertama. Yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada satu tujuan. Ya, proses asosiatif yang pertama, bentuk interaksi sosial itu adalah proses asosiatif. Contohnya apa? Kerjasama atau gotong royong. Ya, misalkan Siti sama Raisa lagi kerjasama nih, mau membuat lukisan, pasti kerjasama kan? Itu tujuannya membuat lukisan, di mana yang mengarah pada satu tujuan. Orangnya banyak, di 5 orang. Raisa, Siti, siapa lagi teman-teman Siti, teman-teman Raisa, 5 orang. Tapi tujuannya satu, yaitu membuat lukisan. Nah, itu yang disebut dengan proses asosiatif. Yang kedua, akomodasi. Apa sih akomodasi? Itu adalah proses menyelesaikan pertengkaran tanpa menjatuhkan. Maksudnya, kalau misalkan pernah kan melihat orang berantem, pernah nggak? Pernah kan? Nah, cara menyelesaikannya pasti nih, misalkan ada kepala sekolah manggil, Siti, Raisa, ayo ikut saya ke kantor. Nah, itu diomongin satu sama lain biar selesai masalahnya. Itu disebut dengan proses asosiatif. Tujuannya apa? Diajak ke kantor sama kepala sekolah. Biar apa? Biar berteman lagi. Nah, satu tujuan bukan? Ya kan, satu tujuan. Nah, itu yang disebut dengan proses asosiatif. Yang kedua, proses disosiatif.
bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Nah, ini yang jelek. Bentuk interaksi sosial yang jelek yang ini. Kenapa? Karena dia mengarah kepada konflik, ya. Interaksi sosialnya mengarah pada konflik. Sebenarnya banyak contohnya, tapi yang saya kasih contoh itu cuma ada 2, kompetisi dengan konflik. Apa maksudnya kompetisi? Ya, proses disosiatif ini yang mengarah pada konflik yang pertama kompetisi, ya, dimana kalau misalkan namanya lomba udah pasti pengen menjatuhkan lawan, ya. Ini yang disebut dengan proses disosiatif mengarah pada konflik, karena harus ada satu orang yang dikalahkan. Gak mungkin kan cerdas cermat yang menang 10 orang menang, gak mungkin kan, pasti harus ada yang dikalahkan. Misalkan Siti sama Raisa lagi berkompetisi dalam lomba puisi, udah pasti satu harus ada dikalahkan. Kalau misalkan Raisa menang, otomatis Siti kemungkinan kalau misalkan nggak nerima kekalahan jadinya marah, bukan? Nah, itu yang disebut dengan konflik, ya, mengarahnya pada konflik. Yang kedua, konflik di mana prosesnya itu memenuhi tujuan dengan cara mengancam. Kayak di pasar-pasar kan, kalau misalkan minta uang, coba bagi uangnya, kalau nggak saya bunuh. Nah, itu namanya konflik, ya, karena pengen memenuhi satu tujuan tapi dengan cara mengancam. Ini yang jelek, ya, bentuk interaksi sosial yang jelek yang ada di masyarakat seperti ini, ya. Paham yang sini? Boleh ditulis. Dipahami lagi ya, nanti saya tanya proses asosiatif dan disosiatif seperti apa. Udah, ya. Ini yang disebut dengan bentuk interaksi sosial. Oke, coba saya kasih contoh. Misalkan Desa Sukamaju, Pak RT Desa Sukamaju mengumpulkan warganya. Dia mengumpulkan warganya untuk membantu dalam proses membersihkan kampungnya. Nah, semua warganya dikumpulin buat membersihkan kampung.
Ini dalam interaksi sosial disebut bentuk apa nih? Asosiatif. Bentuk apa Reza? Asosiatif. Kenapa Siti? Karena mengarah Ada satu tujuan. tujuannya apa? Membersihkan membersihkan kampung tadi ya, karena yang dicontohkan membersihkan kampung. Coba kalau misalkan ada satu orang namanya Dimas, ya, si Dimas tiba-tiba datang ke sekolah, nyamperin Siti, terus ngomong, Siti, coba bagi uang, kalau enggak nanti saya ambil paksa. Nah itu disebutnya apa? Bentuk interaksi sosial apa? Disosiatif. Disosiatif ya. Yang maksudnya kemana? Kompetisi apa? Maksudnya ke konflik ya, karena memenuhi tujuan dengan cara mengancam ya atau memaksa. Itu yang disebut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Udah nulis semuanya kan? Udah. Saya hapus terlebih dahulu. Hapus yang di tengah. Saya kasih tugas, kalian nanti tulis di kertas ya. Nanti saya kasih tugas seperti tadi saya contohkan. Misalkan ada Ali dan Muhammad, Ali berbicara dengan Muhammad. Ini disebutnya yang mana komunikan dan yang mana komunikator gitu. Tapi nanti tulis di buku, kerjakan buku. Langsung ditulis saja.
Lihat, kelihatan. Udah selesai, boleh dibawa ke depan. Ya, udah selesai, langsung bawa ke depan ya. Udah? Boleh bawa ke depan.
pasti terjadi di kehidupan Kita. kita, pasti ada di kehidupan kita ya. Interaksi sosial sama siapa saja itu pasti terjadi ya. Dipelajari terus, dipahami lagi, jangan sampai lupa. Mungkin sampai di sini aja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdihi. Assalamualaikum